Keputusan pemerintah yang dinanti-nantikan oleh masyarakat Indonesia, baik dari melalui pemberian tunjangan hari raya sosial bagi penerima manfaat sembako yang akan dipercepat dan tidak tanggung-tanggung, akan dibayarkan double atau 2 bulan sekaligus. Wow! Sobat Bansos Indonesia, lagi dan lagi kabar gembira yang dihembuskan oleh kantor sekretaris kabinet dalam press release pada laman resmi pemerintah https://setkap.go.id dengan headline news jelang Idul Fitri ungkit perekonomian masyarakat melalui pemberian THR hingga Perlinsos, yang mengundang mata takjub akan keputusan pemerintah yang dinanti-nantikan oleh masyarakat Indonesia melalui pemberian tunjangan hari raya THR baik untuk pekerja maupun buruh atau aparatur sipil negara, prajurit TNI dan anggota Polri, maupun masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan bantuan sosial sebagai dana jaminan perlindungan sosial bagi penerima manfaat sembako yang akan dipercepat dan tidak tanggung-tanggung, akan dibayarkan double atau 2 bulan sekaligus. Wow! Sobat Info Bansos Indonesia, ikuti berita ini karena akan dibeberkan jadwal pencairan yang dipercepat dan dikabarkan akan menerima double sekaligus untuk mengungkit perekonomian masyarakat melalui pemberian tunjangan hari raya THR hingga Perlinsos. Tetap bersama kami, jangan lupa like dan subscribe. Saya Amran akan segera kembali. Setelah sebelumnya, pemerintah menghembuskan kabar percepatan pencairan bantuan sosial pada bulan Mei sebelum Lebaran tahun 2021 ini, sebagaimana diberitakan pada tempo.co, pemerintah resmi melarang mudik 2021 dan bakal memberikan bantuan sosial sebagai kompensasinya. Bantuan sosial ini bukanlah bantuan jenis baru, tapi kartu sembako dan program Keluarga Harapan (PKH) yang selama ini berjalan secara rutin. Selain itu, pemerintah juga terus melakukan percepatan penyaluran program perlindungan sosial, Perlinsos, dan kartu sembako. Terkait program perlindungan sosial dan sembako, ini juga terus dilakukan percepatan. Dan pada bulan Mei dan Juni akan dibayarkan di awal bulan Mei. Pemerintah terus menjaga keseimbangan antara upaya penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional, termasuk di bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri 1442 Hijriah. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) usai mengikuti rapat terbatas ratas yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 19 April 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Bapak Dipaparkan Airlangga dalam upaya pengendalian COVID-19 jelang Hari Raya Idul Fitri, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat, baik untuk mudik maupun bepergian. Juga dilakukan pengetatan persyaratan perjalanan, termasuk keharusan melakukan tes COVID-19, baik dengan PCR test, swab antigen, maupun genose test. Sementara untuk mengungkit ekonomi dan daya beli masyarakat, antara lain dilakukan melalui pemberian tunjangan hari raya THR, baik untuk pekerja, buruh, maupun aparatur sipil negara, prajurit TNI, dan anggota Polri.
Tunjangan Hari Raya THR untuk pekerja sudah ada. Surat edaran Menaker nomor M6 tahun 2021 dibayar secara penuh dan paling lama dibayarkan H-7. Kemudian THR untuk ASN dan prajurit TNI Polri ini juga difinalisasi oleh Ibu Menteri Keuangan dan dibayarkan pada H-10, ujar Ketua KPCPEN. Nah, sedangkan dengan pengungkit ekonomi THR untuk pekerja sudah ada SE Menaker M6 tahun 2021 dibayar secara penuh dan paling lama dibayarkan H-7, dan Kementerian Tenaga Kerja akan membuat posko THR untuk memonitor. Kemudian untuk ASN dan prajurit TNI Polri ini juga difinalisasi oleh Ibu Menteri Keuangan dan dibayarkan H-10. Selain itu, pemerintah juga terus melakukan percepatan penyaluran program perlindungan sosial, Perlinsos, dan kartu sembako. Kemudian terkait program perlindungan sosial dan sembako, ini juga terus dilakukan dan Mei dan Juni akan dibayarkan di awal bulan Mei. Kemudian untuk program, dilakukan program Harbolnas Ramadan, Hari Belanja Nasional, dengan ongkos kirim ditanggung oleh pemerintah ataupun platform digital. Kemudian bantuan sosial berupa beras ini sedang dalam pematangan, yaitu terkait dengan 10 kilo dengan sasaran serta kartu sembako non-PKH. Saya ulangi kembali, terkait program perlindungan sosial dan sembako, ini juga terus dilakukan percepatan. Dan pada bulan Mei dan Juni akan dibayarkan di awal bulan Mei. Kemudian bantuan sosial berupa beras, ini sedang dalam pematangan. 10 kg dengan sasaran peserta kartu sembako non-PKH Program Keluarga Harapan, papar Airlangga. Kemudian ditambahkan Ketua KPCPEN juga diadakan program Hari Belanja Online Nasional, Harbolnas Ramadan, yang akan dilaksanakan selama 5 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri, yakni H-10 sampai H-6. Ongkos kirim ditanggung oleh pemerintah ataupun platform digital, ujarnya. Airlangga juga memaparkan bahwa pada bulan April 2021 terjadi peningkatan pertumbuhan belanja nasional yang cukup tajam. Dari hasil monitor data Big Data dari perbankan, sudah terlihat pertumbuhan belanja nasional di bulan April mengalami kenaikan yang cukup besar, di mana tumbuh 32,48% year on year untuk yang non-seasonally adjusted dan 13,11% untuk yang seasonally adjusted, ungkapnya. Selain capaian Purchasing Managers Index PMI Manufaktur Indonesia pada Maret 2021 yang mencatatkan rekor tertinggi di level 53,2, sektor industri juga mencatatkan pertumbuhan penerimaan yang cukup signifikan. Penerimaan sektor industri ini mengalami kenaikan, yaitu tumbuh 10,26%, itu untuk non-seasonally adjusted, dan 1,46% yang seasonally adjusted, ujar Airlangga. Sobat Bansos Indonesia, kabar percepatan penyaluran dan bantuan sosial bagi keluarga penerima manfaat PKH dan sembako sebagai kompensasi larangan mudik memberikan angin segar dalam pemulihan perekonomian nasional. Jika ada komentar, silahkan ketik pada kolom komentar yang tersedia. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi. Dan saya Amran dari Studio Info Bansos undur diri. Wassalam.